Bisikan terakhir dari lereng Malang, kisah nyata yang tidak boleh didengar sendirian. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini, channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Bisikan Terakhir dari Lereng Malang. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Malang, Jawa Timur. Kalau kamu pikir Gunung Kawi hanya terkenal karena pesugihan, kamu salah besar. Ada satu kejadian baru terjadi akhir tahun ini yang membuat warga sekitar masih tidak berani lewat setelah maghrib, dan saksi hidupnya masih trauma sampai sekarang. Di Malang, Jawa Timur, ada sebuah tempat yang bahkan warga setempat takut untuk menyebut namanya setelah matahari tenggelam. Tempat itu dikenal sebagai Lereng Lingsir. Mereka bilang, siapapun yang mendengar bisikan di sana tidak akan pulang sebagai dirinya yang sama. Malam ini, kamu akan mendengar kisah yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Malang, ada seorang pemuda bernama Ardian, seorang pehobi eksplorasi tempat angker. Sudah banyak tempat ia datangi, tapi tak satu pun mampu membuatnya gentar. Sampai suatu malam, ia mendengar rumor tentang lereng Lingsir, sebuah lereng berkabut dekat hutan pinus yang diyakini menjadi lokasi hilangnya beberapa warga. Warga desa sudah memperingatkan, kalau kamu dengar suara manggil namamu, jangan jawab. Tapi Ardian hanya tertawa, menganggap itu sekadar cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Malam itu, sekitar pukul 11, Ardian tiba di lereng tersebut. Angin dingin membuat dedaunan pinus bergetar pelan. Lampu senter di tangannya mulai meredup, padahal baru diganti. Kabut menebal cepat, terlalu cepat. Saat melangkah maju, Ardian merasa tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Lalu, suara itu muncul. Ardian. Ardian terdiam. Nafasnya tertahan. Suara itu lirih, serak, dan berasal dari belakangnya. Ia mencoba mengabaikannya, mengingat peringatan warga, tapi suara itu muncul lagi lebih jelas, lebih dekat. Ardian, pulang nak. Suara ibu, persis intonasi, napas, bahkan getarannya. Tubuh Ardian membeku. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan, seperti sesuatu sedang menyeret tubuhnya melewati tanah basah. Ardian menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Kabut di belakangnya bergerak, berputar, seperti membentuk siluet seseorang yang perlahan mendekat. Ia menutup mata, gemetar, namun saat membuka mata kembali, senter yang redup itu menyorot wajah seorang perempuan berdiri di kejauhan pucat, membelakangi rambut panjang terurai. Perempuan itu perlahan menoleh, tapi hanya mulutnya yang terlihat. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut. Dan mulut itu bergerak, berbisik, memanggil namanya. Ardian. Ardian lari. Ia tidak peduli lagi. Ia berlari secepat mungkin melalui kabut, tapi langkah kaki di belakangnya makin cepat, seperti sesuatu mengejarnya dengan cara merangkak. Tiba-tiba kabut terbelah dan Ardian terjebak di sebuah bagian lereng yang tidak pernah dilihat siapapun. Pohon-pohon tampak seperti membungkuk, seakan menghalangi jalan keluar. Kemudian bisikan-bisikan baru muncul dari segala arah. Tetaplah di sini. Kami sudah menunggu. Jangan pulang. Ardian menjerit, tapi suaranya seperti disedot oleh kabut. Loft di sekelilingnya menekan dadanya hingga ia tersungkur. Dari tanah basah,
Tangan-tangan hitam kurus muncul, meraih pergelangan kakinya. Ardian mencoba menggigit bibir, menahan panik, namun bisikan terakhir itu terlalu dekat, terlalu jelas. Kamu sudah kami panggil sejak awal. Ardian, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan ponsel Ardian di lereng itu, layarnya retak. Masih merekam video. Di detik terakhir rekaman, terdengar suara napas seseorang. Berat, tersengal. Lalu suara bisikan, giliranmu. Hingga kini, Ardian tidak pernah ditemukan. Dan warga desa bersumpah, setiap kali malam tiba, ada suara baru yang ikut berbisik di antara pepohonan lereng Lingsir. Like, kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian, subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.